Shalom. May the peace of the Lord be with you. Haleluya. Ada lagu yang baik ketika kita saat teduh di pagi hari ya. Lagunya seperti ini. Di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Firman-Mu Tuhan, ya sungguh benar, menerangi jalanku. Firman-Mu Tuhan menuntun hidupku, ku bersyukur padamu. Di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu, untuk mendengar suara-Mu, untuk mendengar suara-Mu. Kata-kata lagu ini ya, di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu, lalu ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Nah, kira-kira kenapa dikatakan di sini ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu? Referennya itu menjelaskannya ya, firman-Mu Tuhan ya sungguh benar, menerangi jalanku. Firman-Mu Tuhan menuntun ya, menuntun hidupku. Lalu ku bersyukur padamu. Jadi waktu kita saat teduh itu ya, misalnya lagu ini, kita istilahnya tuh ya masuk dalam hadirat Tuhan, artinya kita menikmati ya. Kita tahu bahwa Tuhan ada dalam hati kita, tapi ketika kita bermeditasi ya, kita merenungkan, kita berdiam diri, kita menikmati kehadiran Dia yang dimanifestasikan. Nah, ini bisa macam-macam ya, bisa biasa aja teduh seperti itu ya, bisa juga lalu hati kita tersentuh dan tanpa sadar kita bisa meneteskan air mata karena sukacita ya, atau juga ada yang tertawa ya dan sebagainya. Tapi yang jelas adalah ini, ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Sangat penting untuk kita mendengar suara Dia. Sebagian orang itu mungkin berpikir kalau kita doa itu kita nuntut Tuhan ya, kita bombardir surga ya dengan permohonan kita. Ada seorang yang menyebutkan istilahnya doa keroyokan gitu ya. Saya pikir ya unik juga ya, masa Tuhan dikeroyok ya, tapi itu mungkin satu istilah saja. Tapi sebenarnya doa itu ya kita mendengar ya, kita menantikan Dia untuk berbicara kepada kita ya. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu ya. Nah, firman yang Dia ucapkan itu, itulah yang sebenarnya disebut dengan rema ya. Ketika rema itu muncul, maka iman itu muncul ya. Dari situlah tinggal kita respon kita mau percaya atau tidak ya. Kalau kita mau percaya,
maka iman itu bertumbuh seperti satu biji yang ditabur di tanah yang subur. Kemudian biji itu mulai bertumbuh, ya, dia keluar akarnya, kemudian dia mulai naik ke atas, ya, dan dia mulai tumbuh, ya. Nanti ada batangnya, ada rantingnya, ada daunnya, dan akhirnya ada buahnya. Bahkan ada pohon-pohon tertentu, ya, di padang gurun itu kalau mau ditanam, benihnya itu ditaruh, digali, ya, di padang pasir itu, lalu ditutup dan ditaruh batu besar di atasnya. Jadi ketika benih ini mulai tumbuh, dia mau desak batu itu nggak bisa, ya. Akibatnya dia tumbuh ke bawah dan akarnya mencari sumber air yang ada di kedalaman tertentu di padang gurun itu sampai dia ketemu, dan setelah dia makin kuat maka dia bisa mendobrak batu tersebut dan akhirnya akar dari tanaman ini kuat. Sehingga walaupun di padang gurun kelihatannya gersang, tapi dia tetap hijau. Kenapa? Karena akarnya itu sampai ke dalam, ya, ke dalam, menemukan aliran air di kedalaman tertentu di padang gurun. Nah, sebenarnya hal yang sama juga begitu, ya. Waktu kita mendengar firman, kan firman itu jatuh seperti benih, ya, benih yang jatuh di tanah yang subur. Tapi kemudian ketika benih itu mulai tumbuh, dia mulai akarnya mulai mencari, gitu, ya, mencari aliran air yang bisa membuat dia tuh bisa tetap kuat, ya, baru dia bisa mendobrak ke atas, ya. Nah, kita lihat dulu nih, ya, satu ayat yang menunjukkan pentingnya Tuhan berfirman dan kita menangkapnya, ya, kita mendengarnya. Mazmur 33 ayat 9 berkata, sebab dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Nah, ini hal yang perlu kita pahami. Ketika Tuhan berfirman, maka sesuatu terjadi. Ada satu kutipan dari seorang hamba Tuhan dan kelihatannya juga jadi saya juga kurang tahu asalnya dari mana, tapi kutipan ini benar sekali, ya. One word from God can change your situation. Satu kata dari Tuhan dapat mengubah keadaan Anda, ya. Itu sebabnya kita menantikan dia, mendengar dia untuk berbicara. Sebab dia berfirman, maka semuanya jadi, ya. Itu yang kita nantikan. Nah, kemudian ada lagu yang terkenal ini, ya, diciptakan oleh Don Moen. I am the God that healeth thee. I am the Lord your healer. I send my word and heal your disease. I am the Lord your healer. Kaulah Tuhan penyembuhku, Kaulah Tuhan penyembuh. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kaulah Tuhan penyembuh. Ya, bahasa Inggrisnya kan, I am the Lord that healeth thee. I am the Lord your healer. Lalu ini kan dari firman Tuhan dari kitab Mazmur, ya. Nanti kita lihat ayatnya, ya, dari kitab Keluaran, lalu kitab Mazmur juga ada. Nah, lalu bait berikutnya itu dirubah, ya. Jadi gini. You are the God that healeth me. You are the Lord my healer. You send your word and heal my disease. You are the Lord my healer. Nah, lalu diindonesiakan, Kaulah Tuhan penyembuhku, Kaulah Tuhan penyembuh, Kau berfirman dan sembuhkanku, Kaulah Tuhan penyembuh. Ya, ayatnya itu dari Exodus, ya, Exodus 15 ayat 26, Keluaran 15 ayat 26.
Ya, I am the Lord that heals you. Akulah Tuhan yang menyembuhkanmu. Nah, yang menarik adalah dalam bahasa Inggris ini dikatakan I am the Lord that heals you. Ya, kata heals ini kata kerja ini menggunakan bentuk present tense. Artinya ini Tuhan yang memang nature-nya itu selalu menyembuhkan, ya. Bukan dulu menyembuhkan, bukan I am the Lord that healed, ya, that healed you, ya. Bukan aku Tuhan yang dulu menyembuhkan kamu. Enggak seperti itu, ya. Tapi aku Tuhan yang tetap menyembuhkan sampai sekarang. I am the Lord that heals you. Ini bentuk present tense. Tapi sebenarnya ayat ini lengkapnya seperti ini, ya. Keluaran 15 ayat 26, ya. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suaraku, ya. Dalam bahasa Inggrisnya, if thou will diligently hearken to the voice of the Lord thy God, ya. Kalau kamu dengan rajin mendengarkan suara Tuhan Allahmu and will do that which is right in his eyes, dan melakukan apa yang benar dalam pandangannya, and will give ear to his commandments, dan mengarahkan telingamu kepada perintah-perintahnya, and keep all his statutes, ya, dan tetap memelihara ketetapan-ketetapannya, I will put none of this disease upon thee. Aku tidak akan menimpakan satu penyakit pun ini kepada kamu, which I have brought upon the Egyptians, ya, yang telah aku timpakan kepada orang-orang Mesir. For I am the Lord that healeth thee. Karena aku adalah Tuhan yang menyembuhkan kamu. Bahasa aslinya itu adalah Jehovah Rapha. Nah, ini firman yang mungkin sudah sering kita dengar, lagunya sering kita nyanyikan, tapi yang jadi masalah, apakah firman ini betul-betul kita pegang, ya? Kita pegang, kita percayai, kita akui, kita ucapkan, kalau perlu ribuan kali, ya. Nyanyikan lagu ini sampai itu masuk ke alam bawah sadar kita, ya. Apalagi kalau kita sedang memuji Tuhan, ya. Ada satu prinsip begini, ya. Kita ini kan bekerja setiap hari, otak kita tuh dipaksa untuk bekerja dengan frekuensi tertentu, ya. Kalau dipelajari, ya, ada alat untuk mengukurnya. Nah, frekuensi di mana kita nih aktif alam sadar kita itu adalah frekuensi beta, ya. Nah, kalau kita menyembah Tuhan, kita teduh, ya, kita meditasi dengan lagu-lagu yang membawa kita untuk teduh, maka frekuensinya turun, ya. Nah, waktu itulah kita bisa mendengar suara Tuhan, kita menangkap tuntunannya, ya. Jadi sebenarnya yang namanya saat teduh itu adalah saat untuk kita teduh, untuk menurunkan frekuensi otak kita supaya kita bisa menangkap suara Tuhan, ya. Ini terjemahan lain dalam bahasa Inggris juga, ya. If you listen carefully to the Lord your God. Kalau kamu memperhatikan dengan hati-hati, dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan Allahmu, and do what is right in his eyes, dan melakukan apa yang benar dalam pandangan matanya. If you pay attention to his commands, apabila kamu memperhatikan, memberikan perhatian kepada perintah-perintahnya, and keep all his decrees, ya, dan tetap memelihara ketentuan-ketentuannya, keputusan-keputusannya, I will not bring on you any of disease I brought on the Egyptians. Aku tidak akan membawa penyakit apapun, satu penyakit apapun yang telah aku timpakan kepada orang Mesir. For I am the Lord who heals you. Karena aku adalah Tuhan yang nature-nya adalah menyembuhkan kamu, ya. Nah, yang menarik adalah begini, kadang-kadang kalau kita sakit, kita sering bilang Tuhan mengizinkan ini. Benar nggak seperti itu? Ada terjemahan lain yang mengatakan, kalau kamu sungguh-sungguh memperhatikan perintah-perintahku, maka aku tidak akan mengizinkan penyakit manapun menimpa kamu. Ya. Nah, kalau kita bilang Tuhan mengizinkan, artinya kita percaya Tuhan mau kita sakit, atau kita berpikir Tuhan itu membiarkan kita sakit. Atau lebih parah lagi, kita berpikir bahwa Tuhan menghendaki kita sakit dengan tujuan mengajar kita supaya kita rendah hati. Kalau itu yang terjadi, maka waktu kita minum obat atau kita pergi ke dokter, artinya kita sedang melawan kehendak Tuhan. Kita sedang melawan apa yang Dia izinkan terjadi kepada kita.
ya. Ini ada ayat yang lain dari ayat lagu tersebut ya, Mazmur 107 ayat 20. He sent his word and healed them. Ya. Dalam bahasa Indonesianya, disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka. Diluputkannya mereka dari liang kubur. Ada terjemahan lain yang mengatakan begini ya. He sent his word and it heals them. Ya. Ia mengirimkan firman-Nya dan firman-Nya itulah yang menyembuhkan mereka. Ya. Kalau dibuat jadi lagu kan, You send your words and heal my disease. You are the Lord my healer. Ya, Engkau mengirimkan firman-Mu dan menyembuhkanku. Tapi dalam terjemahan lain itu dikatakan, Engkau mengirimkan firman-Mu dan firman-Mu itu yang Kau kirimkan menyembuhkanku. Itu sebabnya kita waktu saat teduh kita perlu membuka telinga kita untuk mendengar Tuhan bicara kepada kita. Dia mau ngomong apa kepada kita, ya. Itu yang kita nantikan. Sebab ketika firman-Nya disampaikan, maka sesuatu terjadi. Ya, semuanya jadi. Tadi kita baca di kitab Mazmur yang sebelumnya juga dikatakan demikian. Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Di sini di Mazmur 107 ayat 20, ketika Dia berfirman, firman-Nya itu menyembuhkan. Di kitab Amsal juga dikatakan bahwa perhatikanlah perkataanku, ya, berpegang pada ketetapan yang aku ajarkan kepadamu, janganlah itu menjauh dari matamu. Lalu dikatakan sebab itu yang akan menjadi kesembuhan, ya, menjadi obat, ya, bagi seluruh tubuh, ya, tubuh kita yang sakit, ya. Nah, prinsip ini dimengerti oleh seorang perwira di Kapernaum karena ketika hambanya sakit, anak buahnya sakit, dia datang kepada Yesus, bahkan lebih spesifik sebenarnya dia cuma kirim orang ya. Dan ketika Yesus mau datang, dia bilang nggak usah datang ya, aku nggak layak menerima Tuhan di rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Nah, ini prinsip yang hebat ya, yang diketahui oleh perwira Kapernaum ini. Sehingga Yesus pun menjadi heran. Dan dia berkata, iman seperti ini tidak pernah aku jumpai. Bahkan di antara orang Israel. Kadang-kadang kita ketika udah penuh masalah, kita kalang kabut, kita minta doain, kita datang ke hamba Tuhan, minta doakan. Dan memang tentunya banyak ya hamba Tuhan yang Tuhan pakai dengan kepekaan yang memang sudah biasa dia terapkan ya. Jadi waktu dia berdoa itu ada kata-kata hikmat, ada marifat, tentunya itu bagian dari apa yang disebut dengan karunia-karunia Roh Kudus, dan itu bergerak seperti yang Roh Kudus mau. Tapi waktu dia doakan tiba-tiba keluar kata-kata yang profetik ya, kata-kata yang waktu kita dengar itu menguatkan, meneguhkan, dan seperti membuka belenggu dari pikiran kita. Lalu tiba-tiba kita dapat ide, kita dapat sesuatu yang merupakan jawaban dari apa yang sedang kita minta dalam doa. Jadi sekali lagi itu perlunya ya firman Tuhan. Tentu nggak salah minta didoain, tapi coba belajar untuk menangkap firman Tuhan itu apa dalam hidup kita yang Dia mau bicara. Dan lakukan dengan setia apa yang Dia perintahkan. Butuh waktu, itu tidak semalam jadi, tapi kalau kita setia, maka apa yang Dia janjikan itu akan terjadi. Ya, firman Tuhan itu ya dan amin, tidak pernah berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dikatakan bahwa langit dan bumi akan berlalu, tapi perkataan Tuhan akan tetap selama-lamanya. Artinya firman-Nya itu lebih powerful, lebih kuat daripada dunia ini. Sesuatu akan berlalu, tapi firman-Nya tetap sama. Ya, keadaan bisa berubah, tapi firman Tuhan tetap selama-lamanya. Jadi, mari belajar untuk menangkap firman Tuhan, menangkap rema, apa yang Dia katakan kepada kita, itu menjadi tuntunan buat kita. Dan apa yang Dia rancakan buat kita itu selalu baik. Sebab God is good all the time. Oke, amin.